Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini benar-benar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak rahimakumullah, salah satu tujuan orang kenapa diperintah oleh Allah untuk berpuasa, tujuannya adalah supaya menjadi orang baik. Dan ciri orang baik yang paling sederhana adalah orang yang menyenangkan. Maka Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharajat min ramadan kal yaumi waladat ummu. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kenapa diibaratkan seperti bayi? Karena bayi itu menyenangkan. Maka bapak ibu jenengan persani, kok ono bayi digudang guyu nyenengke, ora ono sing ngudang bayi guyu tetep nyenengke. Jajal Pak Hasto guyu dewi. Bayi niku digendong ngompol, sing diompoli seneng. Alhamdulillah anakku ngompol, berarti titite normal. Menawi bapak digendong ibu kok ngompol, rajul manuke. Maka orang yang keluar dari bulan Ramadan harus seperti bayi, menyenangkan. Apapun profesi, jabatan, pangkat dan kedudukannya, kalau dia menyenangkan pasti disukai oleh banyak orang. Jadi pejabat menyenangkan, disukai oleh banyak orang. Maka prestasi Pak Hasto sampai didengar presiden, karena menyenangkan akhirnya diangkat ke pusat. Kenapa? Karena pribadinya yang menyenangkan. Maka siapapun yang menyenangkan pasti nilainya tinggi. Maka saya bilang, orang itu kalau menjadi orang pemarah, menjadi orang yang sering buat masalah, barangkali orang itu lupa bahwa manusia itu terbuat dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun. Ardun itu asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia dibuat dari tanah? Mohon maaf, kita harus belajar dari tanah. Tanah itu ngalah, tanah itu ridho. Kopi teko keri yura popo, karena ridho. Ini mesti kopi adem nih ya, dah. Tegane loro kaya jatilan. Singkatmu kaya Amrozi. Maka saya dulu pernah beli tanah di Seturan, harganya 2 juta, sekarang sudah 8 juta. Tanah itu dibiarkan saja, mahal harganya. Artinya apa? Manusia itu harus bisa seperti tanah, harus banyak ngalah, harus banyak ridho, harus banyak qanaah, harus banyak sabar. Kenapa? Karena orang yang banyak sabar dan ridhonya, lambat laun oleh Allah akan diangkat derajatnya dan tinggi nilainya. Tapi kok ada Gus, orang kok sukanya marah-marah bikin masalah. Apakah dia tidak terbuat dari tanah? Tetap saja orang yang suka marah terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum menciptakan manusia, Allah itu sudah menciptakan 4 makhluk sebelumnya. 1, Allah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Bener terus, nggak pernah salah. Maka kalau ibu-ibu Kulon Progo pengen suaminya bener terus, nggak pernah salah, gampang, nikahlah dengan malaikat. Apa meneh Israel, ora bakal salah. Kan ra mungkin Israel salah nyabut nyawa. Kemudian setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu sifatnya apa? Salah terus, nggak pernah bener. Maka kalau bapak-bapak istrinya kok salah terus, saya curiga jangan-jangan istrimu wongnya ya teko iki. Dan yang paling ideal siapa? Malaikat. Maka di bulan Ramadan kemarin kita diprogram supaya seperti malaikat. Ingat seperti lu ya, bukan menjadi. Seperti malaikat. Karena Rasulullah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai sebuah kaum, berarti dia merupakan bagian dari kaum tersebut. Seperti malaikat, bukan menjadi. Kalau menjadi gak enak Pak. Banyak malaikat yang protes pengen jadi manusia. Kenapa?
karena malaikat itu monoton. Soalnya apa? Malaikat tuh punya nafsu, tapi mohon maaf, malaikat tuh punya iman tapi nggak punya nafsu. Kebalikan dengan setan, setan itu punya nafsu tapi nggak punya iman. Sementara manusia komplit, yon duwe nafsu, yon duwe iman. Jadi jadi wong ki nyenengke, lah di malaikat ora kepenak. Ana cewek ayu mliting liwat domblong tok, ora duwe nafsu kok. Ngapa? Ana cewek mau lonte liwat umpamane. Ya orang ngaruh blas. Karena nggak punya nafsu. Maka ketika saya di Belanda, saya ditanya sama wartawan Reuters, saya ditanya, Gus Miftah berapa lama pengajian di dunia malam? Sudah lebih 15 tahun. Di lokalisasi lebih 15 tahun. Gus jujur, mumpung ini di Eropa, kamu tanya apa? Gus Miftah lah pengajian di lokalisasi di dunia malam, lihat cewek cantik yang modelnya SDSB, semok depan, semok belakang. Wow. Model mobilnya Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Lah ibu-ibu ini cetok STNK setengah tua nih kewer-kewer. Aku malah STMM setengah tua memodari lah. Saya ditanya, kalau Gus Miftah lihat cewek seksi seperti itu, jujur saja Gus, sebenarnya pengen apa orang? Ya tak jawab, ya pengen. Aku ki menungso aja, bukan malaikat. Terus gimana Gus? Ya ngempet. Masa kiai ngajengan lah. Kercangkem. Kan aku haus. Kan golek coro bro. Maka disinilah indahnya manusia supaya bisa memanage nafsu dan iman. Nafsu tidak untuk kita bunuh, tapi kita manage. Maka saya bilang kalau sama anak-anak motor, iman itu rem, nafsu itu gas. Kita harus tahu kapan pakai rem, kapan pakai gas. Ketemu bojo, ngegas. Ketemu lonte, ngerem. Ojo diwalik, ketemu bojo, ngerem. Bojone tanggane ngegas. Ya codot. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kemudian puasa kita tahun ini dianggap berhasil dan sukses, maka kita termasuk orang-orang yang mampu mengendalikan nafsu dan memanage iman. Orang-orang seperti ini mohon maaf akan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan. Kalau orang gede nafsunya tok ya nyuwun sewu, nggak pernah dia mau ngalah, maunya menang terus, bahkan kalah ngaku menang, tuman. Bahkan hari ini saya baca Pak Sandi, kenapa tidak mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi yang hari ini sudah ditetapkan sama KPU? Jawabannya Pak Sandi apa? Mohon maaf saya tidak mengucapkan selamat, karena selamat itu budaya barat. Cangkemmu aku. Berarti besok Bapak Ibu lah ketemu selamat pagi itu budaya barat. Selamat malam budaya barat. Ini loh, karena orang tidak bisa memanage nafsu. Urung iso kaya tanah yang diinjak dia tidak teriak, dikencingi dia tidak emosi. Kudune lak wis rampung. Awake dhewe kurang apa to? Kuwi kon ra percaya ngenteni real kon. Real kon rampung ngenteni MK. MK rampung ngenteni Mahkamah Internasional. Lah kowe ora percaya ya gampang, mubengo sak Indonesia ning TPS hitungan dhewe. Rongos sangkemu. Kalau ngurip wis indahe kaya ngene diadakaken pertengsing. Kemarin tanggal 27 ada tetangga saya berangkat ke Jakarta. Saya tanya, ngapain kamu ke Jakarta? Diperintah ustadz saya. Untuk apa? Jihad. Membela apa? Prabowo. Ya Allah. Jihad membela Prabowo. Jihad bela Pak Jokowi ora oleh, kecuali Pak Jokowi sebagai presiden, simbol negara, lambang negara mendapatkan ancaman dari pihak luar, kita sebagai warga negara wajib mempertahankan. Itu namanya jihad.
Kalau Pak Jokowi sebagai capres, Pak Prabowo sebagai capres, orang urusannya baru calon kok. Kan begitu, betul? Kenapa? Bela Prabowo, jihad bela Prabowo. Saya bilang, kalau jihad membela agama Allah, mati masuk surga. Kalau jihad membela Prabowo, mati masuk Gerindra. Ngompor gue. Wes negara wis ayeme kaya ngene, wis penake kaya ngene, dadak diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka hari ini saya sampaikan, ini berceramah saya lama kemarin dicontoh sama Pak Jokowi. Saya bilang, sekarang sudah tidak ada lagi 01, sudah tidak ada lagi 02, tapi yang ada adalah 01 ditambah 02 sama dengan 3. Sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Oh no, bro. Aku lagi pengen sawalan ini kan di dalamnya ada silaturahmi. Silah itu artinya nyambung, rohmi itu artinya kasih sayang. Orang kesini datang lihatnya silaturahmi berarti nyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Ini rakyatnya sudah silaturahmi. Sekarang yang ditunggu silaturahminya siapa? Silaturahminya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi sudah minta, kenapa Pak Prabowo nggak mau? Ojo ngono, wow. Coba Anda bayangkan, kalau Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo di satu meja. Begitu ketemu cipika-cipiki, ngopi bareng. Pak Jokowi lungguh karo Pak Prabowo. Pak Jokowi kondo, piye wo kabare? Prabowo jawab, apik Jok. Enak banget tadi. Ayo, Pak Prabowo mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi, selamat Anda terpilih sebagai Presiden RI 2019-2024. Pak Jokowi juga jawab, Pak Prabowo jangan bersedih, Anda tidak kalah, cuman juara 2. Kan selesai toh? Selesai. Pak Prabowo menasihati Pak Jokowi, Pak Jokowi walaupun Anda menang jangan sombong ya, karena kalau menang sombong itu namanya jumowo. Pak Jokowi nasihati Pak Prabowo, sama Pak Prabowo kalah juga harus bisa nerima, itu namanya legowo. Maka silaturahmi ini harus kita jaga. Supaya apa? Supaya bangsa ini menjadi bangsa yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Karena saya teringat satu kisah di masa Nabi Musa alaihissalam. Umatnya Nabi Musa dilanda kekeringan. Umatnya Nabi Musa dilanda kemarau panjang. Akhirnya apa? Kemiskinan melanda di mana-mana. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Sholat pertama nggak ada hujan, sholat kedua nggak ada hujan, sholat ketiga nggak ada hujan. Sama pengajian tak enteni orang teko kipas angin ini, tak enteni orang kipas angin ini. Dia bu. Apa gue pengen? Nah. Tangan codot, but. Ya, diselawatirin benda badem nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Jano lagu nopo? Lagu lawas apa lagu anyar? Anyar urung dadi. Bu, ngersake lagu nopo? Ditinggal rabi. Ya Allah. Iki mesti rondo iki. Yuk, karena saya menghargai budayanya orang Kulon Progo, ono artis Brian Waton, saya ini korban janji tapi digawe lagu sholawat. Angsan apa Gus lagu dangdut sholawat? Oleh. Wong sholawat itu padha karo wong ngombe obat, ono kalane nganggo banyu, nganggo gedang, nganggo sego, ora apa-apa sing penting mlebu. Allahumma sholli ala sayyid Muhammadil tibil qulub Muhammadin tibil wadawaiha wafiyatil abdan wafiyatil wasifaiha
wa sifai wa nuril absar wa diyaiha. Kowe lunga nalikane adan kae, malah mapan turu sakarepmu dhewe, nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma sholli Muhammadin tibil qulub wa dawaiha, Muhammadin tibil wa afiatil abdan wa sifaiha, wa afiatil abdan wa nuril absari wa diyaiha, wa nuril wa diyaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal salat, kamangka salat tanda syukur nikmat. Elinga urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe, dunia sementara akhirat selawase. Sing bater Allahumma sholli sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha, wa afiatil abdan wa sifaiha, wa nuril absari. Lagi sampai sering ngopi kopi, ingin ditawani jadi bintang iklan kopi Torabika. Tapi kalau tolak, mah, lah nopo? Iklan kopi kadang ngapusi yuk, ngapusi pripun? Kopi kapal api. Dibuka kopi ini orang kapal ini. Kopi tugu luwak, dibuka kopi ini orang luwak. Sing jujur iklan ki mung siji, iklan sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ana belalai nih. Iya. Ayo buktikan. Ayo. Lagi jengkel. Pengajian ngantos teng Kalimantan, teng Sumatera, teng pundi-pundi, wingi teng Taiwan. Takone siji Gus, tolong tanyakan kepada Mas Deddy Corbuzier, sudah sunat apa belum? Ya Allah. Milo kalau ini kalau Jumatan saya sempatkan ke Jakarta, saya ajak dia Jumatan perdana, karena seminggu setelah masuk Islam di pondok, saya datang. Setelah itu saya YouTubean, bro, ada titipan pertanyaan dari jamaah. Saya takon lanang apa wedok Gus? Lanang. Aku curiga. Masa yang tanya laki-laki? Tanya apa? Kamu sudah sunat apa belum? Dia bilang apa? Deloken dhewe, mau diare. Awake 2 meter, ayo awake keker. Kata buka kata moro-moro mak tungul ngono lah ya. Insyaallah. Maka saya bilang anugerah. Saya setelah mengislamkan Mas Deddy itu mohon maaf, saya itu kan orang yang sangat menjaga toleransi beragama. Maka saya tidak pernah mau mengajak orang lain masuk ke dalam agama Islam. Bahkan Mas Deddy itu seminggu sebelum mu'alaf, sahadat di pondok telepon saya, Gus, saya mantap jadi orang Islam, tolong saya dipimpin sahadat. Saya bilang, gak usah. Loh, gimana kenapa Gus? Kamu gak usah masuk Islam. Emangnya kenapa? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan saya beragama Nasrani, Hindu, Buddha, Katolik, saya tidak pernah syiar agama terhadap orang non-Islam. Tapi kalau ada orang tanya sama saya jawab. Karena konsep keimanan Al-Quran mengatakan, "Famang sa'afal yu'min, famang sa'afal yakfur." Yang mau iman mangga, enggak juga enggak apa-apa. Tapi begitu sudah punya pilihan, ini iman, ini tidak beriman, maka kita mempunyai toleransi. Apa toleransinya? Lakum dinukum waliyadin. Maka saya tidak pernah mau dakwah kepada orang yang non-Islam.
Tapi kalau ada orang minta dibimbing, ya saya bimbing. Mas Dedi itu tanya tentang Islam sudah 8 bulan. Dengan begitu banyak macam pertanyaan. Dan saya tidak pernah ngajak dia masuk Islam. Bahkan 2 hari sebelum masuk Islam, mau live di hitam putih, nggak boleh. Karena melanggar regulasi KPI. Saya bilang, sudah, kamu cari ustadz lain saja. Masuk Islam dengan kiai lain saja. Nggak usah dengan saya. Apa jawaban Mas Dedi? Gila loh. Emangnya apaan? Aku kenal Islam dari elu. Masa harus masuk Islam dari orang lain? Saya tanya akhirnya, kenapa sih kok kamu mau masuk Islam melalui saya? Apa jawaban Mas Dedi? Dia mengatakan, karena saya melihat Islam yang diajarkan Gus Miftah itu Islam yang menyenangkan, bukan Islam yang menakutkan. Maka begitu dia tanya sama saya, Gus, kalau saya masuk Islam gimana? Jawaban saya apa Pak Hasto? Saya jawab, besok kamu menjadi orang Islam. Wajah Islam kamu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islam akan menjadi Islam yang keras. Kalau pintu masuknya marah, Islam akan menjadi Islam yang penuh kemarahan. Kalau pintu masuknya lebay, maka Islam akan menjadi Islam yang lebay. Tapi kalau pintu masukmu itu ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Bagaimana dia tidak kemudian mengatakan saya ramah? Bulan puasa kemarin, saya YouTubean di rumahnya Deddy Corbuzier di studio. Saya datang dalam keadaan berpuasa. Dia saya bawakan makanan. Saya masuk ke rumahnya, bro, tak tukoknya panganan. Dia bilang apa? Gila loh, toleransimu sampai seperti ini. Emang boleh orang puasa ngasih makan orang tidak puasa? Boleh. Sampai akhirnya kemudian dia membanding-bandingkan dengan kelompok Islam yang lain. Dia telepon saya, Gus, apa benar sih fungsi takbir itu untuk menutup rumah makan? Loh, kok kamu bilang begitu? Iya. Contohnya di mana? Itu di Tasikmalaya. Rumah makannya tutup. Allahu Akbar. Akhirnya dia tanya sama saya, pendapat Gus Miftah bagaimana? Sama bro, saya kemarin berangkat ke Semarang, di tengah jalan ada orang teriak-teriak Allahu Akbar. Kaca mobil tak buka, langsung saya jawab Sami Allahu liman hamidah. Sopirku jawab Rabbana walakal hamd. Saya bilang takbir itu tidak seremeh itu, tidak semurah itu. Takbir itu sakral. Jangan hanya dijadikan hanya untuk menutup rumah makan. Terlalu murah. Sama dengan orang yang tidak percaya dengan proses KPU. Quran ditaruh di atas kepalanya. Banyak Quran. Saya bersumpah mubahalah. KPU curang. Pemerintah curang. Lonte curang. Dia mengatakan itu sumpah mubahalah. Maka malam ini saya bilang ya, mohon maaf, monggo Pak Hasto tidak ada betul apa-apa Pak Hasto. Langsung Pak Hasto WA anak buah, amplopnya potong. Maka malam hari ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, setelah kita menjadi pribadi yang ramah, mohon maaf tadi bahasan kita pertama. Orang hari ini banyak semangatnya dual, tapi nama ilmu nih. Istilah kerennya apa? NKTA. Nafsunya kuda, tenaganya ayam. Semangatnya ya oh. Ini tadi yang saya ceritakan via Valen. Dia curhat sama saya, Gus, saya itu pernah nyanyi lagu Din As-Salam di panggung dangdutan, diprotes sama kelompok-kelompok Islam. Kenapa? Via Valen tidak sopan, karena sholawatan di panggung dangdutan dengan pakaian agak terbuka. Via Valen tanya sama saya, Gus, apakah benar lagu Din As-Salam itu sholawat? Saya jawab, salah. Lah gobloknya orang sekarang apa? Setiap yang Arab itu dianggap sholawat. Berarti Din As-Salam itu bukan sholawat? Bukan dong. Boleh dinyanyikan di panggung dangdutan? Boleh. Itu lagu perdamaian. Din itu artinya agama, As-Salam itu artinya selamat.
Jangankan kok di panggung dangdutan, karo ngising nih lo oleh. Ya Mbak sesuk ning kamar mandi ngising. Karo nyanyi din asalam ora apa-apa daripada kamu mikir aku. Kilahadil boleh mata fi masa. Wah itu bukan sholawat Kak. Memang ada lagu ya walaupun dia bukan sholawat tapi tidak pantas dibaca di toilet. Contoh lagu terbaru Man Ana. Itu kan lagu menghormati guru, menghormati kiai. Itu bukan sholawat tapi nggak pantas dibaca di kamar mandi. Masa mentang-mentang Arabe tampil dengar kantor PDI nyanyi ini Man Ana orang apa dihafalke ning WC. Man ana man ana laula cerota. Ini semangatnya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Makanya perilaku Islamnya menggelikan. Doa perang Badar dipakai untuk pilpres. Ya Allah, menangkanlah calon kami. Karena bila calon kami kalah, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu ya Allah. Saya kita takon. No. Saya kita calonmu wis kalah, aku tak takon. Kowe nyembah sapa? No. Oh diar aku saiki. Ayo kowe. Ndonga kok aneh-aneh, kuwi donga perang Badar le, ngopo kok dipakai pilpres. Tapi gara-gara donga kuwi aku terinspirasi. Wingi terbang ke Taipei ono pramugari ayu, aku langsung donga, ya Allah, jadikanlah pramugari ini istriku ya Allah. Kenapa? Karena kalau dia tidak saya nikahi, saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya Allah. Bojoku krungu cangkemmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini jangan sampai kemudian semangat Islamnya berlebihan, tetapi ilmunya tidak mumpuni. Biasanya orang-orang seperti ini cari sumber ilmunya niku salah. Makanya Dedi itu kewedan banget, Gus, tolong bimbing saya. Kalau bisa setiap Jumatan Gus minta kesini nemani saya Jumatan. Karena saya salah Islam saya. Lah bagaimana tidak Pak? Saya begitu saya Islamkan, mau saya sowankan Kiai Ma'ruf Amin, calon wakil presiden kita. Saya begitu nyampe rumahnya ditelepon sama ajudan beliau. Gus, Mas Dedi mau diajak sholat maghrib sama Pak Kiai Ma'ruf. Padahal masuk Islam baru 2 jam. Langsung saya bilang, bro, apa Gus? Diajak sholat maghrib sama Pak Kiai Ma'ruf. Masya Allah, dasi butak langsung kemeringat. Mau diarah. Tapi alhamdulillah Pak Hasso, Pak Tejo lancar. Cuman kemudian dikritik sama netizen. Maha benar netizen dengan segala cangkemannya. Jadi tangannya salah. Lawang nembe masuk Islam 2 jam kok cangkemmu cerewet to susu. Kaya cangkemmu ki rasa kaya lambe turah. Kaya dongake wae. Sallallahu alaihi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak lamun ora dikirimi banjur baling brebes miling bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salli wa sallim dan iman Allah Allah salli wa sallim dan iman ala mada wal ali wal biman qad wahada wal ali wal ashab
Pisan meneh sing buanter tak syuting, tak lebokke ning Instagramku. Kita berangkat dari Kulon Progo, lampu flashnya semuanya dihidupkan, kita sholawat untuk kebaikan Indonesia. Sing duwe HP, orang duwe HP kebangetan. Ayo, durupke lampune. Ayo. Iso lampune dipateni kae, lampune pateni saged apa mboten? Lampune sing mriku, cah panitia dipateni sapa ora? Lara iso kowe tak pateni dhewe. Ayo, lampunya semuanya dihidupkan, kita berselawat untuk Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga Indonesia, khususnya Kulon Progo dan Yogyakarta. NKRI harga mati Yogyakarta Subhanallah. Sing banter sallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim iman alamat Allah salli wa sallim iman alamat wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashab. Ayo diulangi. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur baling brebes miling bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim Allah sholli wa sallim iman alamat